Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mewakili tim MGMP PPKN SMK Tunas Harapan Pati. Semangat pagi siswa-siswi SMK Tunas Harapan Pati, terkhusus kelas 11 ya. Saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi lanjutan terkait bab 6, yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Untuk selengkapnya silakan kalian simak video ini baik-baik. Kemudian jika nanti ada kesulitan atau kebingungan, silakan ditanyakan secara langsung kepada guru mapel di Google Classroom. Oke, melanjutkan video sebelumnya masih dalam materi yang sama, yaitu terkait memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Video sebelumnya kita sudah belajar terkait makna persatuan dan kesatuan, kemudian karakteristik dari NKRI, dan juga perwujudan Kepulauan Nusantara dalam beberapa kesatuan. Dalam video kali ini, kita juga masih belajar terkait Indonesia sebagai negara kesatuan. Di antaranya, faktor perekat persatuan. Apa saja yang mampu sebagai faktor perekat persatuan? Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita, maka Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, selayaknya Pancasila mampu sebagai faktor perekat persatuan dan kesatuan NKRI. Kemudian UUD NRI tahun 1945. Ini merupakan konstitusi kita. Kita pertama kali memiliki konstitusi itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian kita juga mengalami beberapa kali perubahan, misalkan menggunakan konstitusi RIS pada tahun 1949 sampai 1950, ya, hanya bertahan 1 tahun. Kemudian penggunaan juga Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nah, kemudian kembali lagi pada UUD NRI tahun 1945 karena dianggap yang terbaik. Nah, kemudian Sangsaka Merah Putih. Nah, Sangsaka Merah Putih merupakan bendera kebanggaan kita yang memiliki semangat perjuangan dan semangat untuk bersatu. Kemudian lagu kebangsaan. Nah, lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh Bapak Wage Rudolf Supratman. Kemudian juga selain lagu kebangsaan bisa dikaitkan juga dengan lagu perjuangan, misalkan Maju Tak Gentar, Garuda Pancasila, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bahasa Indonesia. Menurut Badan Bahasa dari Kemendikbud, sudah memverifikasi bahwasanya bahasa daerah yang ada di Indonesia itu berjumlah 652. Dengan jumlah yang sebanyak itu, jika tidak ada suatu atau sebuah bahasa persatuan, maka akan sangat menyulitkan ketika berkomunikasi. Kemudian Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini kita peringati pada tanggal 28 Oktober setiap tahunnya. Ini merupakan tonggak pertama kalinya para pemuda Indonesia itu memiliki tekad untuk bersatu. Selanjutnya nasionalisme. Nasionalisme ini pasti sudah sangat akrab di telinga kita ya. Namun apa makna dari nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas pribadi harus diserahkan pada negara. Ini artinya setiap warga negara memiliki kewajiban dan hak untuk memberikan kesetiaan tertingginya kepada NKRI. Kemudian patriotisme. Nah, patriotisme ini merupakan salah satu bagian dari nasionalisme. Apa itu patriotisme? Patriotisme merupakan sikap sudi mengorbankan segala sesuatu demi kejayaan tanah air, bangsa, dan negaranya. Kemudian ciri-ciri orang yang memiliki sikap patriotisme. Di antaranya cinta tanah air.
dalam hal membeli produk, misalkan dihadapkan antara produk Indonesia dengan produk negara lain, maka secara cepat dia akan memilih dari produk Indonesia. Kemudian rela berkorban. Rela berkorban misalkan dicontohkan ketika seseorang berkontribusi dalam sebuah kompetisi di mana membawa nama baik atau prestasi bagi Indonesia. Dia rela berkorban, tidak di rumah bersenang-senang dengan keluarganya, tapi dia tetap berlatih dengan keras demi prestasi Indonesia. Kemudian menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi. Nah, ini segala sesuatu yang menyangkut kepentingan umum maka lebih baik dipentingkan daripada kepentingan pribadi. Kemudian berjiwa pembaharu. Selayaknya para generasi muda memiliki jiwa-jiwa inovasi atau inovatif ya, sehingga membawa pembaharuan. Kemudian pantang menyerah. Nah, sebagai seorang yang patriotisme, ketika 1-2 kali mengejar sesuatu atau memperjuangkan sesuatu gagal, maka dia tidak akan menyerah pada yang ketiga. Siapa tahu yang ketiga adalah keberhasilannya atau keberuntungannya. Lalu bagaimana kehidupan bernegara dalam konsep NKRI? Konsep NKRI menurut UUD NRI tahun 1945. Konsep NKRI menurut UUD NRI tahun 1945 adalah yang pertama, adanya ketetapan MPR nomor 18 tahun 1999 pasal 1 yang menyebutkan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD tahun 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Dengan kata lain, bisa diartikan bahwasanya Indonesia sebagai negara kesatuan merupakan sebuah bentuk final. Jadi, tidak ada keinginan untuk merubahnya menjadi bentuk negara apapun. Kemudian, pasal-pasal yang terdapat dalam UUD merupakan pasal-pasal yang memberikan semangat terhadap negara kesatuan atau bentuk negara kesatuan. Misalkan pada pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, ini secara lantang dan jelas menyatakan bahwa kita adalah negara kesatuan. Kemudian, pasal 18 ayat 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Meskipun Indonesia adalah negara kesatuan, tetapi dalam pemerintahannya salah satunya dibagi secara vertikal, yaitu adanya pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Baik itu pemerintahan pusat yang dipegang langsung oleh presiden dan para menteri, dan juga pemerintah daerah yang terdiri dari pemerintah daerah provinsi sampai ke tingkat terbawah, yaitu tingkat RT dan RW. Kemudian, pasal 18B ayat 1.
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa. Di Indonesia ada beberapa daerah yang dijadikan atau menjadi daerah khusus dan daerah istimewa. Contoh dari daerah khusus adalah DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta. Kenapa DKI Jakarta dijadikan sebagai daerah khusus? Karena Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia. Kemudian daerah yang bersifat istimewa, misalkan adalah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kenapa Yogyakarta dijadikan sebagai daerah istimewa? Hal ini karena asal-usul dan sejarah dari daerah istimewa Yogyakarta. Nah, yang paling menonjol adalah ketika daerah lain ingin memilih seorang pemimpin, misalkan gubernur, itu melalui pemilu, sedangkan kalau daerah istimewa Yogyakarta, yaitu dengan syarat keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono. Oke, kemudian ada juga yang disebut dengan otonomi khusus atau daerah otonomi khusus, misalkan yaitu otonomi khusus Papua. Lalu pasal 18B ayat 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Nah, dalam hal ini negara sangat menghormati tradisi maupun adat-adat yang sudah berkembang dalam masyarakat. Kemudian pada pasal 25A, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Nah, kita merupakan bagian dari pulau-pulau dan perairan yang manunggal atau merupakan salah satu dari kesatuan. Kemudian pasal 37 ayat 5. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, ini sudah sangat lantang bahwa kita tidak ingin melakukan pergantian bentuk negara. Kemudian, apa saja yang menjadi keunggulan NKRI? Yang pertama adalah jumlah dan potensi penduduk. Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat yang terbesar ya, yaitu setelah Cina, India, Amerika Serikat, lalu kita berada di urutan keempat. Nah, selayaknya jumlah yang begitu besar ini mampu digali dan dikelola menjadi sumber daya manusia yang unggul. Keberaneka-ragaman. Indonesia memiliki banyak sekali keberaneka-ragaman yang mampu kita jadikan sebagai kebanggaan dan prestasi. Masyarakat yang ramah tamah. Nah, ketika kita berpergian ke luar negeri, misalkan banyak masyarakat luar negeri atau warga negara asing yang menyatakan bahwa wah, Indonesia ini kok masyarakatnya sangat ramah dan tamah ya. Ini merupakan salah satu keunggulan kita. Kemudian adanya semangat Sumpah Pemuda. Nah, ini juga merupakan keunggulan kita karena para pemuda kita memiliki tekad yang sama, yaitu tekad untuk bersatu. Selanjutnya, letak yang strategis. Posisi Indonesia merupakan
atau berada pada posisi silang yang diapit oleh atau di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, letak ini bisa kita manfaatkan ketika kita ingin bekerja sama dengan negara lain. Kemudian keindahan alam. Keindahan alam ini banyak yang menyebut Indonesia atau turis-turis asing itu menyebut Indonesia dengan sebutan Bali. Padahal Indonesia itu memiliki banyak sekali keindahan yang misalkan dalam keindahan pantai tidak kalah dengan apa yang ada dalam pantai-pantai di Bali ya. Misalkan juga dalam keindahan gunung, Indonesia memiliki banyak sekali gunung-gunung indah dan cantik ya. Kemudian juga beberapa keindahan alam yang lain, misalkan banyaknya candi-candi ya, atau peninggalan-peninggalan sejarah yang merupakan keindahan buatannya, tapi itu merupakan satu kesatuan dalam keindahan Indonesia. Kemudian faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Sudah saya sampaikan di awal, diantaranya Pancasila, UUD NRI, Sang Saka Merah Putih, Lagu Kebangsaan, Bahasa Indonesia, dan juga Sumpah Pemuda. Lalu apa saja faktor penghambatnya? Yang pertama adalah keberaneka-ragaman. Meskipun dalam sisi lain keberaneka-ragaman ini bisa diartikan atau bisa dijadikan sebagai keunggulan NKRI, namun di sisi lain juga keberaneka-ragaman ini merupakan hambatan. Karena banyaknya perbedaan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, maka ini akan memicu konflik. Kemudian geografis. Nah, meskipun secara geografis kita berada pada posisi yang sangat strategis, itu menjadi keunggulan, tapi di sisi lain kita juga di antara negara-negara yang memiliki misalkan ideologi komunis dan liberalis. Yang ini bisa sewaktu-waktu mengancam kita, mempengaruhi kita untuk melakukan persatuan dan kesatuan. Kemudian munculnya gejala etnosentris atau etnosentrisme. Etnosentrisme ini merupakan sebuah sikap yang terlalu membanggakan budaya atau sukunya sendiri dan menganggap suku atau budaya lain itu adalah lebih rendah daripada budayanya. Nah, ini sangat menghambat persatuan dan kesatuan NKRI. Kemudian melemahnya nilai budaya bangsa. Nah, melemahnya nilai budaya bangsa ini dipengaruhi oleh beberapa hal, misalkan masuknya budaya kebarat-baratan yang ditandai dengan beberapa hal, misalkan sikap yang individualis, kemudian juga budaya yang konsumtif, taunya cuma makan, menggunakan, dan menghabiskan. Juga misalkan hedonisme atau kenikmatan pribadi dianggap yang paling penting. Atau bisa juga dikatakan dengan bersifat atau bersikap keduniawian. Kemudian juga semangat gotong royong yang melemah ya, semangatnya turun. Kemudian pembangunan yang tidak merata. Indonesia pernah mengalami beberapa gerakan separatis ya, atau gerakan atau keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI. Nah, ini salah satunya disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata, yaitu adanya kecemburuan dari daerah-daerah terpencil bahwasanya mereka merasa tidak diperhatikan karena yang dibangun itu hanya daerah-daerah kota yang dekat dengan pemerintah. Kemudian mereka merasa, oh kok sepertinya kami tidak diperhatikan, maka mereka ingin memisahkan diri dari Indonesia.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mungkin mengalami kebingungan atau kesulitan? Nah, silakan ditanyakan secara langsung kepada guru mapel pada kolom komentar di Google Classroom. Sekian dan terima kasih.